jangan dipikir bahwa memasak itu ya mau masak, hasil karyanya sudah dipublikasi ke conference internasional. Radio, your easy listening station. Saya Tia Ezer kembali hadir buat Kece People. Nah, kalau kita nggak makan rasanya nggak lengkap, mau ngapa-ngapain susah. Logistik tuh harus berjalan ketika kita ingin produktif. Nah, kali ini kita bersama dengan Kaprodi Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA. Beliau adalah Ibu Dr. Anisutia Diningsih, MSI. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyumnya merekah ini. Ibu, kalau bicara makanan, bicara tata boga, ini pikiran saya langsung ke kuliner nih. Iya. Yeah. Apa sih menariknya Prodi D Sarjana Terapan ya untuk Tata Boga Vokasi UNESA? Iya, baik. Ini ditinjau dari mana ini? Ditinjau dari gurunya, dari dosennya, atau dari hasilnya, apa saja, atau Bu? Dari mahasiswanya. Oke, ternyata banyak ya. Ya, ini sedikit kelakar, Mbak. Kalau kita bicara dari dosennya, kami itu kelakar gini, paling enak bekerja jadi dosen di bidang tata boga atau kuliner. Kenapa? Nih. Bekerja makan dibayar. Nah, begitu. Suka ya, Mbak ya? Padahal nggak segampang itu Ibu ya. Padahal nggak segampang itu kira-kira. Kita harus berubah mindset. Itu. Ternyata memang ada yang harus dipelajari. Dan ini ada di Sarjana Terapan Tata Boga. Betul sekali. Iya. Apa Bu yang membuat itu menarik? Jadi begini, Mbak Tia. Jadi belajar di Sarjana Terapan ini itu untungnya apa? Bisa belajar dua hal yang bersamaan harus dikuasai. Apa itu, Bu? Ya, yang pertama di bidang terapannya pasti ya. Jadi terampilnya pasti. Tetapi konsep basic ilmunya harus dikuasai juga supaya dapat menerapkan dengan baik. Nah, jadi belajarnya dua-dua. Jadi basic ilmu apa itu yang harus basic kita ilmu tahu? Baik. Pertama, karena di bidang tata boga ini termasuk prodi yang multidisipliner. Ya, jadi tidak hanya belajar satu basic ilmu saja. Pertama, ketika kita berbicara mengenai masalah pengelolaan, masalah manajerial, pasti dong basic science yang dipakai adalah manajemen. Itu pasti, nggak bisa dipungkiri. Ketika kita kepingin belajar lebih jauh lagi, ya apa sih bidang makanan itu akan menjadi objek untuk usaha. Saya pikir cuman gitu ya. Ini kita mengetahui bahannya, diolah kemudian dimakan selesai. Ternyata enggak ya Bu ya? Enggak Mbak, enggak segampang itu. Tidak segampang itu. Nah, ya sekarang bagaimana kalau kita mau bisnis gitu kan? Berarti implementasinya ilmu apa aja gitu. Baik, jelas ilmu ekonomi ada, bagaimana sih manajemen keuangannya, bagaimana sih manajemen pemasarannya. Ya anak-anak ini, mahasiswa ini semua harus tahu. Kemudian bagaimana mengolah yang benar. Mereka di samping ada pelajaran berkenaan dengan masalah technical cooking, technical cutting. Masak aja ada tekniknya ya Bu ya? Ada banget, ada banget. Mahasiswa ini juga dibekali ilmu yang sangat mendasar, yaitu berkenaan dengan teknologi pangan. Ya, artinya mereka diajarkan teknologi-teknologi atau teknik-teknik pengolahan, bukan sekedar menyajikan makanan yang siap makan, tetapi mereka diajarkan juga bagaimana menghasilkan produk-produk yang bisa diawetkan, ya bisa diawetkan tapi masih sehat ya Bu ya? Pasti kan tetap menggunakan standar tersebut, Mbak, standar sehat itu.
katakanlah kita mengacu pada SNI, misalnya Standar Nasional Indonesia, tetap aja dipakai ketika mereka memproduk. Dan berbicara ilmu tadi, ada teknologi pangan, kemudian ada ilmu gizi, gizi masuk juga. Jelas, lalu pengetahuan berkenaan dengan masalah komoditi bahan makanan, ya, kemudian tentang pengolahan makanan sendiri, mulai dari makanan Indonesia atau Nusantara, kemudian makanan Asia, kemudian makanan Western, ya kuliner Western kami menyebutnya, itu semua dipelajari di sini gitu. Kemudian ada juga Mbak Tia, jangan dipikir bahwa memasak itu ya mau masak, bukan seperti itu, juga ya, begitu, bukan seperti itu. Jadi karena kami mengajarkan mahasiswa ini untuk belajar ke profesi, ke profesi, maka kami memberikan pembelajaran bagaimana merancang kitchen yang profesional. Peralatan-peralatan yang digunakan yang bernafaskan profesi itu yang seperti apa? Mantap. Kira-kira seperti ternyata itu. Ternyata masak itu ada seninya loh, KC People. Dari Bu Ani saya baru tahu nih. Lanjut Bu. Ya, bahkan Mbak Tia kalau mau personi ya, pisau aja Mbak. Pisau ini ada standarnya loh Mbak. Wow. Cara pegang pisau yang benar seperti apa? Ini sayangnya Bu Ani nggak bawa pisau ya. Ya mestinya biar beliau tahu cara saya megang pisau ini termasuk pisaunya seperti apa. Ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu Mbak Tia. Nah kemudian di samping itu mahasiswa juga tetap belajar menyusun karya ilmiah, bagaimana mereka melakukan eksperimen, bagaimana membuat produk-produk inovasi. Mereka dan yang paling menarik adalah mereka magang praktek industri Mbak. Jadi magang praktek kerja di industri selama 6 bulan kali 2 Mbak Tia. 6 bulan kali 2. Ya, jadi 2 kali semester, 2 semester. Jadi itu jatuh di semester 6 dan semester 7 sekaligus menerapkan pelaksanaan MBKM sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, ini jadinya kalau sama Bu Ani ini paket komplit loh KC People. Jadi pegang pisau ada tekniknya dan jenis-jenis pisau saya yakin banyak banget, ada pisau daging, pisau untuk garnis, ya, gitu ya Bu ya. Tapi apakah ini akhirnya menjadi keunggulan dari D4 lagi ya Bu ya? Sarjana terapan. Gak apa-apa kan baru berubah. Oh iya betul. Jadi perlu pembiasaan. Dan ini juga salah satu bentuk informasi edukasi buat KC People. Sarjana terapan Tata Boga Vokasi UNESA. Ini keunggulannya apa Bu berarti? Ya jadi begini, kita kembali ke visi pastinya ya. Ya, jadi visinya program studi sarjana terapan Tata Boga itu menjadi unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan siap berwirausaha. Itu visinya demikian. Nah, sekarang keunggulannya apa? Tadi sudah saya aturkan bahwa di prodi sarjana terapan ini tidak sekedar masak saja. Mereka diajarkan bagaimana memanage, mengelola, bagaimana mengerjakan sesuatu seefisien mungkin sehingga pada titik waktu sesuai yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan itu bisa didapat. Itu konteks bisnis nggih. Kemudian di samping itu keunggulannya apa? Para mahasiswa ini juga memiliki kemampuan berwirausaha yang sampai saat sekarang sudah banyak juga mahasiswa yang sambil kuliah dia juga punya usaha. Jadi sambil nerapkan ya, sambil nerapkan apa yang dipelajari. Jadi tidak terbuang sia-sia gitu ya. Kemudian ada lagi Mbak Tia kelebihannya para mahasiswa ini dilibatkan oleh para dosen baik di kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan menyusun modul Mbak. Menyusun modul untuk? Ya, menyusun modul untuk belajar adik-adik kelasnya. Ya, jadi ayo belajar. Ini gali sing apik gitu Bu ya. Ya ninggali sing apik gitu. Ya, jadi mahasiswa diajari, ayo ini ada buku. Ini bahasa Inggris, dibaca dulu, apa ini maksudnya. Nah, yuk sekarang dibikin modul, gini caranya nyusun modul begini. Nah, jadi ada step-stepnya, ya, ada step-stepnya. Nah, itu kan menarik ini. Kan tidak semua ada seperti itu ya Mbak Tia. Ini salah satu trik atau salah satu perwujudan
solidaritas dari Sarjana Terapan Tata Boga yang digagas Ibu, atau ini menciptakan iklim yang seperti itu? Begini, sebenarnya kalau kita akan melaksanakan segala sesuatu, sejujurnya tidak lepas dengan adanya peraturan yang dibangun oleh pemerintah ini kan diharapkan mampu membangun mahasiswa dengan pola pikir yang tinggi. Nah, sekarang implementasi membangun pola pikir yang tinggi itu apa? Di antaranya melalui pembelajaran case study, melalui pembelajaran by project, ya kan? Nah, kemudian memberikan problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang sebenarnya membangun kemampuan mahasiswa menjadi lebih luar biasa. Di antaranya sambil belajar, sambil menghasilkan karya. Nah, kemudian bahkan ada juga mahasiswa Sarjana Terapan Tata Boga ini yang hasil karyanya sudah dipublikasi ke conference internasional. Mbak. Apa itu, Ibu? Berkenaan dengan hasilnya dia kasih nama Raisa ya. Raisa itu lebih ke produk rolade sayuran dan ayam dan apalagi begitu. Nah, itu ditata sedemikian rupa. Sampai di internasional ya? Ya, sampai di internasional. Bahkan kemarin itu sempat masuk di tataran bertahap masuk di tataran prodi dulu, langsung vokasi, terus maju ke babak universitas. Hanya ke universitas memang tidak sampai ke tingkat lebih jauh, namun karya tulisnya yang kita bawa ke ranah internasional. Jadi site yang lain yang dibawa. Ini termasuk salah satu prestasi ya, Bu ya? Prestasi. Iya. Adakah prestasi lain, Bu, dari Sarjana Terapan? Yang pasti berbicara masalah prestasi ini perlu saya sampaikan kepada para pendengar pada para kece people bahwa mahasiswa berprestasi ini UNESA itu memberikan insentif loh. Wow, lumayan kan? Ini kan seperti senang. Kayak salah satu motivator. Kalau ada rewardnya itu kan langsung gercep itu, Bu. Iya betul. Jadi mahasiswa yang berprestasi itu Pak Rektor memberikan insentif. Ya kalau berapa nilainya saya tidak tahu persis karena itu haknya mahasiswa biar mereka juga senang dan saya berpikir itu luar biasa karena UNESA ini UNESA ini apresiasinya sampai ke mahasiswa itu luar biasa. Gitu, Mbak Tia. Dan sebetulnya kalau misalnya nih sekarang kita lagi sama Kece People nih, Bu, sama teman-teman calon mahasiswa yang akan masuk di Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA. Apa yang mereka persiapkan untuk bisa diterima di Sarjana Terapan Tata Boga? Iya, baik Mbak Tia, para kece people yang berminat untuk memasuki perguruan tinggi, Sarjana Terapan Tata Boga menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan loh Mbak Tia. Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Kalau kece people memiliki prestasi, silahkan itu nanti sesuai dengan schedule ya yang diberikan oleh UNESA, itu bisa bisa dimasukkan di dalam link yang disiapkan oleh UNESA. Nah, nanti nanti kami tinggal memvalidasi. Artinya ini benar enggak? Nah, prestasi itu bisa tingkat sekolah, bisa tingkat kabupaten, bisa tingkat nasional, provinsi, bisa tingkat nasional. Tentu yang akan prioritas dipilih ya yang lebih tinggi tentu tetapi tidak menutup kemungkinan yang mungkin punya kelebihan lain yang memang itu dipandang relevan itu juga sangat mungkin bisa diterima gitu. Jadi yang dipelajarin di Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA ini dan termasuk unggulan mata kuliahnya itu apa aja, Bu? Ilmu gizi kah? Kemudian atau ada lagi? Ya, sebetulnya kalau kita bicara unggulan, katakanlah kalau saya mengatakan semua unggul ya? Ya, kita kembali ke profil lulusan. Jadi pasti harapannya ketika mahasiswa ini dia bisa mengeksplor kemampuannya, lalu mereka dapat membuat satu seperti inkubasi usaha bisnis, inkubasi bisnis. Walaupun ya kecil-kecilan mereka lakukan seperti itu, tentu itu merupakan satu unggulan ya bagi kami.
Nah, di samping itu tadi Mbak Tia menanyakan mata kuliah apa gitu ya. Kuliah. Nah, kalau mengatakan mata kuliah tentu tidak ada yang tidak penting. Makanya disusun ya. Jadi semester 1 apa, semester 2 apa. Yang menjawab kebutuhan dunia kerja ketika mereka udah nyemplung di dunia kerja, Bu ya, di dunia industri. Ya, pasti. Lulusnya. Tetapi ketika mereka di semester 5, mereka ini diberikan paket wirausaha. Jadi paket bisnis kuliner. Itu satu paket, jadi ada beberapa mata kuliah semuanya mendukung terwujudnya pengelolaan usaha tersebut. Nah, pada semester 4 mahasiswa diajarkan secara lebih serius bagaimana menyusun bisnis plan. Itu kaitannya dengan masalah kalau mereka berwirausaha. Nah, sementara kalau mereka yang mau concern ke industri, itu dari awal kan sudah diajarkan bagaimana tadi technical cooking, technical cutting, kemudian pengolahan apakah itu produk-produk Western, Asia ataupun Nusantara termasuk kue-kue. Nah, Mbak Tia, kalau kita berbicara masakan Asia itu macam-macam loh, Mbak. Ada Asia. Jangankan Asia, Bu, dunia kuliner tuh selalu berkembang, selalu ada inovasi baru. Ini kalau kita bicara inovasi, biasanya kan orang identik dengan teknologi yang bisa dilihat, ternyata yang bisa dirasakan tuh ada loh teknologinya. Ternyata memang ada ya, Bu ya, di dunia kuliner ini. Ada inovasinya. Termasuk pasti. Bagaimana makanan biar bisa tetap awet gitu ya. Jadi frozen food itu kan termasuk inovasi kan, Bu ya. Jadi bisa dinikmati dan dalam jangka waktu tertentu ini masih awet. Itu kan termasuk inovasi-inovasi. Iya, pasti ya. Walaupun mereka melakukan frozen food, itu tetap mereka melakukan uji lebih dulu. Jadi sampai pada batas berapa lama sih satu produk itu bisa disimpan. Awet, bisa disimpan, kemudian bisa dinikmati. Ya, betul. Bu, yang disampaikan Ibu, apakah itu termasuk sudah salah satu penerapan MBKM yang 6 bulan kali 2 itu? Ya. Jadi MBKM itu kan ada 3 tahap, Mbak. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan di luar prodi, sebenarnya di dalam kampus. Tetapi jika itu belum bisa dilaksanakan, artinya relevansi dengan kompetensi keprodiannya misalnya terlalu jauh begitu, maka tetap prodi boleh menjalankan paket MBKM keprodian, dan kebetulan kami mengambil itu. Itu walaupun kalau mahasiswa mengambil di luar prodi, kalau tidak sejumlah 20 SKS nggak bisa disebut MBKM begitu. Jadi kami lebih memilih, dan mahasiswa nampaknya lebih memilih yang reguler itu yang semester 5. Jadi artinya itu pilihannya diberikan semua ke teman-teman mahasiswa ya, Bu ya. Dikembalikan lagi. Karena yang menjalani kan mereka juga. Betul. Kita konsekuensinya kan ada. Betul. Dan di masa pandemi ini perkuliahan bagaimana, Bu? Ya, kalau di masa pandemi sudah dapat dipastikan daripada banyak yang terpapar ya, karena seperti beberapa waktu yang lalu kan luar biasa paparannya itu luar biasa, sehingga sesuai dengan surat edaran Bapak Rektor UNESA, kami semua bahkan untuk saat sekarang di 2 minggu awal ini fully daring. Mudah-mudahan nanti sesudah ini sudah bisa dilaksanakan luring meskipun belum 100%, mudah-mudahan. Bu, untuk mendukung kegiatan mengajar ataupun pembelajaran di Sarjana Terapan Tata Boga ini, mitra kerjanya yang dengan Tata Boga ini dari mana saja, Ibu? Dari luar itu apakah lingkup Indonesia ataukah juga di internasional? Ya, baik, Mbak Tia, kerjasama yang saat sekarang bisa bisa bergabung dengan kami itu belum sampai ke luar, karena tapi harapannya bisa ke sana, Bu ya. Ya, karena memang banyak konsekuensi yang harus dipersiapkan untuk itu. Nah, untuk sampai pada saat sekarang kerjasama pertama jelas di industri-industri bidang tata boga, yang pasti di hotel-hotel yang berbintang ya itu. Kemudian kami juga sedang ada kerjasama juga dengan hotel berbintang bahkan di Manado. Itu juga ada dunia pariwisata juga. Ya, pastinya. Ya, karena memang berdampingan ya, Bu ya. Karena memang food service ini kan
melengkapi hadirnya kegiatan industri pariwisata, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berkenaan kerjasama kerjasama tidak hanya dengan industri saja, kami tetap melibatkan beberapa teman yang mereka punya background yang luar biasa di bidang food service. Mereka sebagai konsultan food and service misalnya, termasuk kita mengembangkan lab juga, kami juga melibatkan mereka. Itu adalah orang-orang yang dulunya beliau eksekutif chef, lalu beliau lebih komit ke pendidikan karena merasa kerja di hotel sudah terlalu lama. Nah, itu jadi dedikasinya daripada ilmunya terbuang percuma, disalurkannya lebih bermanfaat lagi. Betul. Ibu, kemudian terkait dengan yang sudah disampaikan Ibu nih, kalau misalnya ini saya mahasiswa baru nih, saya pengen masuk jadi mahasiswanya Ibu di Sarjana Terapan Tata Boga. Nanti kalau saya lulus saya jadi apa, Bu? Luarannya apa, Bu? Luarannya Sarjana Terapan Tata Boga. Tadi sudah kami aturkan bahwa profil lulusan bergantung pada profil lulusan tentunya ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini adalah kita mengacu pada KKNI pasti, dan SKKNI juga kita acu. Nah, sesuai dengan level tersebut, sesuai dengan latar pendidikan yang sarjana terapan, maka mereka bisa bekerja, sebenarnya bisa masuk pada level 6 di dunia industri. Level 6 itu sebetulnya masuk di SOSEF. SOSEF itu wakilnya chef eksekutif, kira-kira seperti itu. Hanya gitu Mbak, kita tidak menutup mata bahwa dunia industri ini dunia yang yang sangat bergantung kepada loyalitas customer. Nah, itu kan dijaga sekali oleh pihak industri, sehingga bagi lulusan baru walaupun sarjana terapan tentu tidak serta-merta menduduki level tersebut, tetap bertahap. Tapi harapannya dengan kompetensi yang mereka sudah punya dari kuliah itu, pada satu jenjang karir harapannya tidak terlalu lama stay di level tersebut. Gitu. Kalau langsung ya takut nanti industrinya. Tapi paling tidak ada gambaran ya Bu ya, ada gambaran. Kalau di samping sebagai pelaku usaha loh Mbak. Pelaku usaha benar banget, entrepreneur betul. Gitu ya. Ya benar. Ibu kalau misalnya saya mau masuk lagi nih, ini pertanyaan lain nih, mau masuk di Tata Boga Vokasi UNESA, saya dapat apa Bu? Maksudnya dapat apa? Selain saya diajarin teori-teori, saya praktek di mana Bu? Alat-alat apa disediain? Ya, kebetulan karena kami di sini memang transisi masih baru, jadi para kece people kami di vokasi ini, kami untuk labnya masih bergabung dengan lab yang kemarin kami dari sana. Ya, kami kan sekarang ada ya Bu ya? Ada banget. Bahkan pada saat ini, pada tahun 2020 ini, kami ada kucuran dana luar biasa Mbak Tia untuk pembenahan lab. Belanja nih. Ya. Ibu belanja banyak nih Bu. Ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih ini pada kebijakan pimpinan UNESA pastinya. Ya. Ibu, di penghujung obrolan kita Ibu, walaupun banyak sekali kita pengen ngobrol, tapi ya saya yakin Ibu juga sibuk nih. Apa harapan Ibu sebagai Kaprodi Sarjana Terapan Tata Boga UNESA? Vokasi UNESA. Berbicara harapan Mbak Tia, pastilah kami berharap bahwa Prodi Sarjana Terapan ini benar-benar dapat mewujudkan visi unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan sebagai pelaku usaha tadi. Harapannya seperti itu, dan harapan yang lebih lagi adalah pemahaman masyarakat ya tentang Sarjana Terapan Tata Boga seperti apa, sehingga meningkatkan daya tarik para kece people untuk yuk beramai-ramai mendaftar di Prodi Sarjana Terapan Tata Boga untuk kita belajar dan berjuang bersama di prodi ini. Wow, mantap nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu di penghujung obrolan kita ini
diaminkan semua pihak dan bisa diwujudkan gitu kan ya. Dan jangan lupa Kece People, kalau ingin bergabung langsung saja, atau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab atau belum sempat saya tanyakan, silakan masukkan di kolom komentar di kanal YouTube Kece Media by Unesa. Ibu matur nuwun sudah memberikan banyak sekali informasi terkait Prodi Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi Unesa. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Tia. Terima selalu kasih menghadirkan semuanya. Makanan atau apa Bu, kuliner-kuliner yang inovasinya luar biasa. Ya, alhamdulillah Mbak Tia, semester ini mahasiswa angkatan 20 sedang program pengembangan produk Mbak, luar biasa. Nanti mudah-mudahan nanti nextnya bisa bergabung dengan Mbak Tia dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu Ani, salam buat keluarga di rumah dan juga terima kasih, salam juga Mbak Tia, teman-teman. Dan Kece People, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat kru yang bertugas. Tetap semangat dan juga tetap sehat tentunya. Saya Tia Ezer pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio, your easy listening. Bye-bye.